Amin. Biarlah pujian ini meneguhkan setiap kita. Sekuat-kuatnya kita butuh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti sanggup. Dia sempurna. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk memegangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk memegangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Pada Pak Gatut kami persilahkan. Dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan, oh
Oh, amin. Dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Oh, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami dapat mengakui Engkau adalah Tuhan. Segala-galanya bagi kehidupan kami juga adalah penyembuh bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau juga telah ada di antara kami, bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana firman-Mu katakan. Dan sekarang kami mohon Engkau akan bersabda kepada kami. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Hamba memohon Engkau menolong supaya hamba-Mu dapat menjadi saluran suara Tuhan yang jelas dan jernih. Sehingga kami sekalian dapat mengerti kehendak Tuhan. Tolonglah kami dapat menerima firman-Mu ini sepenuh hati. Karena dengan cara demikian firman-Mu akan berkarya dalam kehidupan kami. Sebab itu dari awal sampai akhir perenungan kami terhadap firman-Mu, kami mohonkan berkat dari Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Karena hanya dengan cara itu kami dapat memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat firman Tuhan. Semua yang setuju sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Baik-baik semua? Semua sehat? Haleluya. Nah, kalau saudara-saudara sekarang menjawab pertanyaan saya yang pertama ini, bahwa ternyata saudara-saudara sehat, maka firman Tuhan sudah selesai. Karena judul firman Tuhan adalah Allah penyembuh. Kalau semua sehat buat apa ya gitu ya. Tapi mungkin pagi hari ini kita juga bisa mengenal ini. Siapa tahu satu kali kita membutuhkannya. Maka kita ingat kepada firman Tuhan ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dapat membawa saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara boleh melihat warta yang sudah saya tulis ya. Jadi saya tulis sebagai pendahuluan, menjadi sembuh dan sehat adalah kebutuhan kita, betul ya? Karena pada saat kita sakit, maka wawasan kita sering menjadi lebih sempit. Betul atau betul? Siapa yang pernah sakit gigi? Waktu saudara sakit gigi, yang saudara pikir apa? Gigi saja. Seolah di dunia cuma ada gigi saudara saja. Ya. Padahal di dunia ada beras, ada gula. Ada Amerika, ada Spanyol, enggak dipikir itu semua. Kan yang dipikir gigi, wawasan kita jadi sempit waktu sakit gitu. Ya. Lalu kemudian saya katakan juga, atau amat jarang kita memikirkan yang lain. Waktu sakit, cenderung kita mikir diri kita sendiri. Waktu sakit kok suruh mikirkan orang lain, udahlah enggak bisa, ini sedang mikirkan diri sendiri. Itu biasanya, padahal mestinya kita hidup di dunia ini diciptakan sebagai makhluk sosial bukan untuk bagi diri sendiri. Tapi itulah yang terjadi pada waktu kita sakit. Jadi itulah yang menjadi kenyataan. Karena itu jika kita kita bisa selalu sehat, wow. Sebenarnya itulah kasih karunia Tuhan yang selalu kita dambakan dalam hidup kita. Salah satu dosen Sati, ibunya harus menghirup oksigen. Mula-mula 1 hari dibutuhkan oksigen yang kecil itu, yang harganya 50.000. Tapi kemudian sekarang dia harus menghirup oksigen sepanjang hari, 24 jam. Itu 1 tabung besar itu. Tiap hari harus setor 80.000 hanya untuk menghirup udara saja. Waktu saya dikasih cerita sama dia, jadi tiap hari harus setor 80.000. Tiap 2 hari harus ganti
oksigennya itu. Dia harus taruh uang di tempat penjualan oksigen itu untuk dapat tabung itu, 4 tabung. Nanti baru kalau sudah sembuh bisa dikembalikan. Harus taruh uang dulu. Kadang-kadang kita bangun tidak mengalami apa-apa, kita biasa-biasa saja. Padahal setiap hembusan ini ada harganya sebenarnya. Untung Tuhan tidak memberi harga ya. Dan kita hirup dengan bebas 1 hari. Coba kalau tiap-tiap orang harus bayar 80. Saya majikannya. Silahkan setor. Dari yang hadir pagi ini saya sudah jadi jutawan. Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita sehat. Amin. Jadi karena itu ingatlah Tuhan pada waktu kita sehat. Itu merupakan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan yang dalam perjanjian lama memakai bahasa Ibrani Yehova, itu terjemahannya adalah Tuhan, tapi orang-orang Ibrani tidak pernah menyebut nama Yehova itu karena enggak sopan ya, selalu tulisannya Yehova tapi bacanya selalu Adonai. Beberapa waktu yang lalu sudah saya terangkan ya, seperti orang-orang Jogja tidak pernah menyebut Hamengku gitu, enggak pernah, tapi Sinuwun gitu. Jadi itu caranya menyebut dengan hormat. Tuhan adalah penyembuh bagi umat yang percaya kepadanya. Nah, jangan lupa apa yang pernah saya sharingkan yang lalu. Jadi sebutan dalam perjanjian lama, kalau itu Allah itu maksudnya adalah yang ilahi, jangan lupa ya. Sedangkan yang ilahi itu punya nama masing-masing gitu dalam pengakuan bangsa-bangsa. Sudah saya beritahukan waktu itu, contohnya kalau bangsa Mesir misalnya menyembah Allah matahari, maka namanya Ra, itu namanya gitu. Kalau orang Asyur, Babil menyembah kepada dewa perang, namanya Asyur, itu namanya Asyur. Nah di daerah Kanaan ada dewi namanya Dewi Ashitoret, berarti ilahnya orang Kanaan namanya Ashitoret. Ada juga allahnya bangsa di Kanaan namanya Baal. Paham maksudnya ya? Nah Allahnya umat Israel yang diperkenalkan sebagai Allah yang kekal namanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah seperti Baal, seperti Ashitoret, seperti Ra, seperti Asyur, namanya Tuhan atau Adonai itu. Artinya penguasa segala sesuatu, dan kita sudah pernah melihat itu tidak ada awal dan akhirnya tidak ada yang menandingi dia. Jadi Tuhan, kalau begitu Jehovah Rafa, atau kalau orang Ibrani nggak pernah ngomong gitu, Adonai Rafa itu artinya Tuhan. Adonai itu Tuhan yang menyembuhkan, itu artinya yang menyembuhkan. Mari kita akan membaca teksnya. Pertama kali perkenalan diri Tuhan sebagai Allah yang penyembuh atau Tuhan penyembuh itu di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya ingin mengajak saudara-saudara melihat mulai ayat 22 ya, sampai nanti selesai pembacaan kita, saya kira ayat 26 ya. Demikian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Nah, kita sudah sangat hafal dengan cerita orang Israel, berarti ini adalah peristiwa sesudah mereka menyeberang Laut Tebrau. Zaman dulu disebut Laut Kolsom gitu ya. Telah menyeberang, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur namanya. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Ini luar biasa, karena air merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan kita. 90% lebih daripada hidup kita ini, tubuh kita ini katanya air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Adonai, ya, kepada Adonai, ya, Allahnya umat Israel itu, dan Adonai menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab, ini deklarasinya, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan dalam teks asli mengatakan ya, bahwa itu dia mengatakan, aku Adonai Rafa, gitu. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan setelah mereka keluar dari Mesir, kebutuhan utama umat manusia untuk dikonsumsi adalah air. Ya, di dalam air ada O2 juga gitu. Dan nafas tadi yang tidak perlu dibeli, tapi air pasti ada wujudnya. Ya. Dan itu ternyata menjadi masalah utama. Dan Tuhan mau tunjukkan, ini loh, kamu itu punya kebutuhan utama apa, dan saya mau tunjukkan dari awal, aku yang mencukupkan kebutuhanmu. Mereka mau jalan di padang gurun selama 40 tahun, kebutuhannya terlalu banyak, nanti kebutuhan sandal, kebutuhan macam-macam itu ada. Tapi yang utama, air nih, aku beresin dulu, supaya kamu tahu bahwa aku sebenarnya adalah penyedia dari yang paling utama sampai paling sepele dalam hidup kamu. Amin. Dan kemudian di situ Tuhan mendeklarasikan ya, bahwa Dia adalah Adonai Rafa, Tuhan, namanya Tuhan, ya, si Allah yang menyembuhkan. Kalau saudara-saudara perhatikan baik-baik, saudara, di pasal 16 baru muncul Tuhan memberikan kepada mereka mana. Pernahkah terpikir kepada saudara? Penting kesehatan dulu daripada kecukupan itu. Mikir maksudnya. Kalau saudara sedang sakit, ya rawon nggak enak, ya kan? Mulai saudara senyum kelihatannya dari sini ya, saudara, tapi dimpet ya, karena pakai masker. Jadi apa kesukaan saudara apa? Semua makanan nggak enak kalau sakit. Karena itu Tuhan memberi kesehatan. Kalau lagi sehat, mangan nasi sama sambel, tok ya, jadi campuri kerupuk lah ya. Rasanya kayak mangan bistik kerupuk. Rasanya itu sehat, itu makanan jadi terasa enak dan betul-betul menolong kita. Nah, perhatikan, jadi Tuhan itu tahu ya, saudara, ngatur kebutuhan hidup kita dicukupi secara prioritas gitu. Dan saya bersyukur ya kita renungkan ini pada saat-saat seperti begini. Agak gampang untuk ngomong mengenai kebutuhan kesehatan. Karena kita harus 5M. Masih ingat satu? Mencuci tangan. Nomor 2 memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat makan makanan yang sehat. Yang kelima menidurkan diri. Dan mengolahragakan diri, 5M kan, mengolahragakan diri dan menidurkan diri. Waktu tidak tidur olahraga, waktu enggak olahraga tidur gitu. Jadi supaya itu diingat oleh kita. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya kita baca dari sini? Maka saya melihat yang pertama-tama, saudara, bahwa Tuhan Adonai itu sebenarnya adalah penyembuh umat manusia secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kebutuhan kesembuhan sebenarnya bagi manusia itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu akan menyembuhkan kepada kita dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Contohnya, ya, di Alkitab dikatakan bahwa di dalam Alkitab kita dapat menemukan bahwa Alkitab mencatat penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan tanpa media atau tanpa sarana. Itu yang saya maksudkan dengan langsung. Ya, apapun, tidak pakai sarana apapun. Ya, umumnya penyembuhan itu datangnya dari firman Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru ada orang-orang yang sakit disembuhkan, hanya didoakan dari firman Tuhan orang sembuh.
maka tidak ada sarana fisik ciptaan yang kita lihat. Itu langsung kehendak Tuhan langsung. Nah, orang-orang kita biasanya suka dengan yang ini. Sehingga kita lupa bahwa yang kita renungkan pagi hari ini pun sebenarnya tergolong yang kedua. Yang kedua adalah Alkitab juga mencatat penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan dengan memakai media atau sarana. Lihat ayat 25, apa tadi? Kayu. Jadi tanaman sebenarnya. Orang percaya harus terbuka kepada dua cara penyembuhan ini. Jadi orang Kristen sebenarnya sejak dari awal sampai akhir di dalam Alkitab ditunjukkan bahwa ada kalanya Tuhan menyembuhkan tanpa media atau tanpa sarana. Doa, percaya firman, sembuh. Tetapi ada kalanya juga Tuhan menyembuhkan memakai media atau sarana. Nah, di sini sekarang perlunya kita mengerti kesehatan melalui obat-obatan. Dan Tuhan sebenarnya sudah menyediakan sarana kesembuhan itu dari alam kita itu. Kita kalau digigit nyamuk di sini suka gampang mati. Kenapa saudara-saudara kita di Papua itu digigiti nyamuk malaria itu, tapi tidak ada pernyataan mereka mati gara-gara digigit nyamuk malaria. Karena ada buah merah itu yang disediakan di sana dan tidak tumbuh di sini. Di segala tempat itu kalau kita pelajari itu ada tumbuh-tumbuhan yang cocok untuk menangkal apa yang menyebabkan penyakit di iklim seperti itu. Sehingga akhirnya sebenarnya Tuhan bisa memakai sarana-sarana seperti itu. Itu sebabnya kita juga perlu menjadi orang Kristen yang mengerti bahwa membaca-baca, mencari tahu informasi ini itu, apa yang menjadi penawar bagi tubuh kita. Ya, jadi kita sebenarnya di dunia ini Tuhan setelah sediakan, kemudian orang-orang yang pintar itu menemukan, oh ini rupanya, dari mana? Dari pengalaman. Pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, pakai itu, pakai itu. Akhirnya, nah itu yang pengalamannya di-sharingkan pada kita. Ya kalau sudah begitu, jangan hanya pilih yang satu, karena Tuhan juga akan menyembuhkan kita memakai sarana atau media. Tuhan ini baik. Pagi hari ini saya dijadwal untuk khotbah tentang Adonai Rafa, Yehova Rafa. Sejak hari Jumat itu saudara, perut saya ada masalah. Ya, terus buang air ke belakang. Sampai pagi ini tadi saya pikir sudah beres, tapi belum. Saya berdoa, tapi saya juga minum obat. Karena saya tahu obat itu diambil dari natural yang ada di alam ini. Dan saya percaya Tuhan juga memakai sarana itu untuk menjadi penyembuh saya. Amin. Dari sini kita mempunyai dasar yang kuat bagaimana kita percaya kepada Tuhan, tapi juga harus berhikmat untuk menjalankan. Nah, orang-orang yang makannya sembrono akhirnya dapat penyakit, menurut saya itu juga melawan kepada hukum yang ini. Itu juga karena makanan sebenarnya bisa menjadi sumber kekuatan dan kesehatan juga bagi kita. Tapi kalau yang dikonsumsi salah, makanan bisa mendatangkan kekuatan tapi mendatangkan penyakit bagi kita. Nah ini semua ini jadi akhirnya sebenarnya sudah terbuka sejak awal. Tuhan menyatakan diri, aku adalah penyembuhmu. Itulah yang pertama yang saya minta kita akan memperhatikan. Ya, saya tidak perlu menyebut mana saja Tuhan menyembuhkan secara langsung. Yang menarik nanti saudara akan tahu bahwa Lukas itu adalah dokter, tapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi penulis kitab Injil Lukas dan kisah para rasul, di mana terlalu banyak mujizat ada di sana. Dan Lukas menulis dua-duanya, penyembuhan yang langsung dan penyembuhan yang tidak langsung. Itu berarti Alkitab meneguhkan dua model penyembuhan itu. Saya percaya kita juga orang Pentakosta Karismatik jangan sampai kita keliru membaca firman. Karena firman itu sebenarnya adalah mengandung dua-dua model proses penyembuhan itu. Yang kedua, saudara, penyembuhan dalam Tuhan itu mensyaratkan satu hal kalau kita baca dalam firman ini, yaitu kondisi benar. Yang menerima penyembuhan itu kondisinya harus benar.
di ayat 25 sampai 26 tadi dikatakan mulai ayat 25 ya, Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Perhatikan, ini yang firman-Nya Tuhan, yang ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti sebagian ketetapannya. Amin. Segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Mengapa ini ada? Ya, karena yang bagian A dari nomor 2 itu saya tulis, kebenaran bagi umat Tuhan perjanjian lama itu ditumpukan kepada ketaatan mereka terhadap segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Dan itu adalah tanda beriman kepadanya. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Dia taat kepada Tuhan. Itu menunjukkan iman kepadanya. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang sarananya dari kita sebagai orang benar apa? Ya kita beriman kepadanya maka kita dibenarkan gitu. Tapi tindakan orang perjanjian lama kalau namanya kamu beriman itu berarti memenuhi segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Itu perjanjian lama. Oleh karena apa? Karena itu cara kerja Allah memberikan kepada manusia pertolongan melalui hukum-hukum. Jadi kalau begitu apa artinya? Orang itu benar kalau dia menjalankan semua ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Berarti benar. Pada waktu kita tidak melakukan itu, dalam konteks hukum kita sedang melanggar, kita enggak benar. Jadi kita benar kalau melakukan itu. Itu tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. Nah, tapi saudara-saudara, yang kedua, kebenaran bagi umat perjanjian baru diperoleh karena tindakan pembenaran yang dilakukan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Membaca dari kitab surat kiriman Roma, ya, mulai dari pasal 4 seterusnya itu, di sana ditunjukkan bagaimana Allah itu membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sih Pak itu idenya? Nah, idenya kira-kira begini. Kalau ini adalah kita bersalah, kita mau lakukan apa saja tetap salah dalam Tuhan. Terus menerus salah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus datang. Dan pada waktu godam Allah, pengadilan hukuman Allah mau dijatuhkan kepada kita karena kita bersalah. Hukum berkata kalau salah harus dihukum, harus dihakimi, harus dihancurkan. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus yang sama sekali tidak berbuat dosa menutupi kita. Sehingga godam Allah tidak kena kita, tapi yang hancur akhirnya Tuhan Yesus. Dan waktu Allah melihat kita karena ditutupi Tuhan Yesus, maka Allah katakan, benar kamu. Paham? Pembenaran itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Nah, nanti kalau saudara membaca seterusnya dalam kitab Roma, maka saudara tahu. Nah, setelah dinyatakan benar secara hukum, lalu kemudian dikarantina. Apa orangnya sudah beres? Belum. Lalu ada proses pengudusan namanya. Pasal 6 sampai pasal 8 dikerjakan oleh Roh Tuhan melalui kehidupan kita. Syukur Tuhan Yesus menutupi kita. Kalau enggak menutupi kita, enggak ada satupun yang bisa masuk surga. Karena statusnya enggak benar. Tapi karena ditutupi, statusnya jadi benar walaupun perbuatannya belum. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan masih meneruskan dengan proses pengudusan setiap hari. Sampai pada akhirnya nanti gambar Allah pulih kembali kepada kita. Lalu karena gambarnya pulih kembali kepada kita, maka waktu kita masuk surga, kata perjanjian baru, kita lihat Yesus, kita seperti sama dengan dia karena gambarnya sudah jadi sama. Karena dibentuk di muka bumi ini. Amin. Jadi itu yang terjadi di dalam perjanjian baru.
Jadi kita dijadikan benar bukan oleh karena kita mentaati apapun sama sekali, tapi karena karya Tuhan Yesus Kristus dalam kita. Nah, kita menerimanya sebagai anugerah yang juga kita sambut dengan iman. Nah, ini kita juga menerimanya. Yang nggak mau percaya akhirnya nggak diakui. Seperti halnya gini, saudara. Kita berada di pengadilan, katakanlah kita berbuat salah, perampok besar gitu. Lalu kemudian diadili, kamu harus dihukum 25 tahun penjara. Ada orang yang datang dan mengatakan, saya menggantikan dia dihukum 25 tahun. Lalu kita nggak percaya kepada orang itu. Padahal orang itu benar-benar mau menggantikan kita. Ya kita tetap masuk loh, karena kita nggak percaya. Amin. Jadi yang diperlukan dari kita, dianugerahi. Sudah aku aja yang mati bagi kamu. Aku saja yang dihukum. Terima dengan iman. Ada yang enggak terima dengan iman. Sehingga dia masih berurusan dengan hukum terus. Syukur kita semua yang di sini saya harap sudah terima dengan iman ya. Amin. Kita enggak berurusan dengan hukum lagi dengan Allah. Karena akhirnya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, sambutan kita dengan iman ini menjaga diri dalam kebenaran yang Dia berikan kepada kita adalah jalan menuju penyembuhan ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Di mana Pak itu ada? Yakobus pernah berbicara. Ada ayat dari Yakobus yang sangat terkenal bunyinya apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi perhatikan ayat sebelumnya, saudara. Itu ayat sebelumnya itu menarik sekali. Coba kita lihat sekarang. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 15 lebih dahulu. Saya sedang mencari ayat saya. Sorry. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Ya, di ayat yang ke-15 dikatakan apa saudara-saudara? Di sana dinyatakan sebagai berikut ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apa artinya karena itu kamu harus selalu mengaku dosa satu dengan yang lain? Supaya kita terus menjaga hidup kita dalam benar. Dan kalau kita menjaga hidup kita benar, maka akhirnya kesembuhan adalah bagian dari kehidupan kita. Karena itu terus ada klaim yang besar itu, doa orang yang benar, yang menjaga hidupnya terus-menerus benar, yang sudah dibenarkan Tuhan tadi, tapi terus dijaga benar. Maka bila dengan yakin dia mendoakannya, dia akan mendapatkan khasiat yang besar dari doanya itu. Ya, saudara, kiranya kita akan menjadi orang-orang yang terus menjaga hidup kita benar, sehingga proses penyembuhan adalah tinggal tergantung kepada Tuhan saja. Tidak lagi tergantung pada kita. Yang pertama, kita sudah mempelajari bahwa Tuhan penyembuh kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ternyata kita harus menjadi diri kita benar di hadapan Tuhan, dan itu adalah dengan iman kepada Tuhan. Perjanjian lama iman artinya mentaati seluruh ketetapan. Perjanjian baru iman artinya menerima anugerah itu. Tapi ada pekerjaan untuk menjaga hidup kita benar, supaya kita akan menerima fasilitas kesembuhan dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita renungkan, ternyata istilah penyembuhan oleh Tuhan juga dipakai sebagai kiasan untuk maksud menyelamatkan segenap diri kita. Kalau mau saya sebut, biasa kita sebut jiwa dan roh kita. Kata penyembuhan dalam perjanjian lama itu tidak hanya menyangkut kepada
kesembuhan fisik, tapi adalah kesembuhan seanteronya. Bahkan Tuhan memakai istilah, saya akan menyembuhkan negeri kamu atau tanah kamu. Tanah juga disembuhkan. Artinya apa? Mendatangkan shalom, kesejahteraan. Tapi yang jelas sekali di dalam kitab Yesaya pasal 53, ketika Yesaya sedang menubuatkan tentang datangnya Mesias yang akan datang nanti, di ayat yang keberapa itu, ayat yang kelima, itu luar biasa. Sangat jelas Yesaya mengkaitkan kata kesembuhan ini sebenarnya dengan keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi dikatakan di sana, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau baca ayat 6 bahkan akan memperjelas lagi apa yang dimaksudkan. Kita ini tersesat berarti dosa. Tidak selamat jiwanya. Tapi dikatakan oleh bilurnya kamu sembuh. Maksudnya karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya memberikan kesembuhan fisik, tapi terutama adalah kesembuhan seanteronya. Kesembuhan segala sesuatu, artinya berarti keselamatan bagi jiwa kita dan roh kita. Kalau Tuhan penyembuh kita, itu artinya Tuhan siap untuk tidak hanya menyembuhkan tubuh kita, tapi fasilitasnya sampai kepada kesembuhan jiwa dan kesembuhan roh. Nah, ini kelihatan sekali dalam karya Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia ada di muka bumi ini, di kitab-kitab Injil itu. Tuhan kadang-kadang menyembuhkan secara langsung. Dan Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Padahal orangnya sakit. Jadi Tuhan sebenarnya tidak hanya ngurus fisik kita, tapi barangkali yang lebih penting lagi, nyawa kita. Karena Tuhan pernah mengatakan, apa artinya kita selamat secara fisik, tapi nyawa kita binasa. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan, artinya Tuhan menyembuhkan seluruh kehidupan kita. Nah, di sini saya kira saudara kita belajar sesuatu. Yang pertama, diharapkan kalau kita disembuhkan secara fisik, maka kita akan beriman lebih dari sekedar fisik. Tapi untuk urusan rohani, urusan jiwa kita, dia ternyata tidak hanya sekedar menyembuhkan fisik loh gitu. Jadi mari berurusan kita dia dengan dia sampai ke tingkat-tingkat itu. Supaya kita memang betul-betul menerima yang seanteronya. Mana di antara saudara-saudara kalau seandainya disuruh milih, saudara senang kalau disuruh tinggal di villa seseorang yang menjadi sahabat saudara 1 hari. Atau saudara mau, seandainya dia mau memberikan fasilitas kepada saudara untuk tinggal di villanya sampai selama-lamanya. Kesembuhan fisik itu hanya sementara. Dan sering kesembuhan fisik dimaksudkan supaya kita bisa dibawa, digiring, supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Jangan sampai hanya mendapatkan terinya, tapi dapatkan kakapnya. Itu yang penting dari paham tentang Adonai, Rafa, dia penyembuh kita. Apa artinya disembuhkan fisik kita, tapi kemudian kita murtad dari Tuhan. Dan kita akhirnya ada di neraka selama-lamanya. Kita enggak mau tahu sakit sementara, tapi kenapa kita mau memilih sakit yang selama-lamanya? Amin. Saya ngomong begini memang dari ide dalam Alkitab, tapi saya pernah menggembalakan jemaat dalam perintisan pertama dulu. Keluarga besar itu akhirnya jadi anak Tuhan. Salah satu mantunya itu bahkan seorang yang berasal dari Madura, dia juga diselamatkan. Satu. Jadi aktivis dari gereja yang saya gembalakan. Sebenarnya saya boleh bilang gereja kami waktu itu tambahnya itu sampai 2 kali lipat. Terutama penyumbang jiwa terbanyak dari keluarga ini, keluarga besar ini gitu.
Tapi saya dengar cerita, saya dari awal merintis di situ, mendatangkan kakeknya itu loh, yang sudah kira-kira umur hampir 60 atau 60 tahun itu, untuk datang gereja. Mulai dari awal saya melayani itu, sampai saya berakhir melayani di situ, nggak pernah berhasil. Lalu saya pernah dapat cerita dari istrinya. Iya loh Bapak ini kenapa kok tidak mau ikut Tuhan? Padahal dulu pada tahun 60-an ketika T.L. Osborne mengadakan KKR di Surabaya, Bapak ini sakit, kakinya itu nggak bisa dibenggang. Dibawa ke KKR-nya T.L. Osborne di Surabaya itu. Dan T.L. Osborne berdoa, sembuh, sampai sekarang bisa jalan dengan baik. Kami akhirnya percaya kepada Tuhan, tapi Bapak sekarang malah meninggalkan Tuhan. Ini Adonai Rafa yang sangat disayangkan. Sembuh fisik, tapi rohaninya tidak bersama dengan Tuhan. Semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu, amin. Dan kadang-kadang di sini kita menjadi tahu kenapa ada orang, anak Tuhan, sakit, minta disembuhkan, enggak disembuhkan. Karena Tuhan yang Maha tahu. Barangkali salah satunya, kalau dia disembuhkan, bisa jadi dia meninggalkan imannya. Tapi ketika dia enggak sembuhkan, dia terus berseru kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Tuhan tahu yang lebih baik adalah yang itu. Amin. Dan itu adalah hikmat Tuhan, saya sendiri tidak mengerti. Tapi saya pernah mendengarkan kesaksian dari seorang ya, dalam sebuah ibadah, sudah puluhan tahun yang lalu. Seorang yang tahu-tahu dapat sakit. Dan ketika dia sakit beberapa tahun, lalu pada waktu ibadah itu saya khotbah di situ dan kemudian dia bersaksi. Dari atas kursi roda dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh penyakit saya ini, karakter saya dibentuk. Lalu saya dikasih tahu sama orang-orang yang setelah ibadah itu, Pak, kesaksiannya orang itu benar loh Pak. Dulu waktu dia sehat itu, ngomongnya itu Pak, enggak karu-karuan. Tidak ada orang yang tidak disakiti oleh omongannya dia. Pokoknya orang itu tidak pernah jadi berkat. Tapi semenjak dia ada di kursi roda itu, demi hari, karakternya jadi memberkati luar biasa. Yang sering keluar adalah dorongan untuk kami mendekatkan diri pada Tuhan dan ucapan syukur pada Tuhan. Ketika saya dengar begitu, kesaksiannya dia sendiri mengatakan, saya bersyukur. Karena dia baru ketika saya di kursi roda ini, Tuhan membentuk karakter saya. Mana yang lebih penting? Di situ ada hikmat Tuhan. Ya, mungkin pesannya gini kira-kira. Supaya kita dapat dua-duanya, karakternya dibentuk dulu ya saudara. Jangan tajam-tajam karakternya ya, supaya tidak perlu kita dibentuk melalui sakit penyakit yang sampai lama-lama tahunan seperti itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Penutup, kiranya kita semua dikaruniai Tuhan, anugerahnya sehingga bukan saja kita akan menikmati fasilitas kesembuhan tubuh jasmani kita oleh Dia. Mari para singers dan worship tim datang, namun juga tiba di puncak bukit keselamatan dan kesuciannya sebagai berkat total dari Dia. Kiranya saudara-saudara hari ini mendapatkan paket pemahaman firman yang utuh tentang gelar Yehova Rafa. Kita akan bersama-sama berdiri menyambut firman ini dengan menyanyi lagu yang kita nyanyikan pas sebelum firman tadi. Dia Tuhan adalah penyembuhku dan karena itu kita akan datang kepadanya dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mari saudara-saudara saya undang untuk berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan lagu itu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku.
Kau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Saudara-saudara sekalian, berhubung kita sudah merenungkan kebenaran ini, saya kira saya mendorong kita untuk mengambil fasilitas itu. Amin. Ada di antara kita yang barangkali sedang mengalami sakit, atau ada saudaranya atau keluarganya yang sakit, dan saudara mohon Tuhan akan sembuhkan. Amin. Saudara dapat mewakili di hadapan Tuhan. Angkatlah tangan saudara bagi saudara-saudara yang mengharapkan kesembuhan fisik dari Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk mereka. Tapi juga kalau ada di antara saudara-saudara yang punya keluarga yang masih belum diselamatkan oleh Tuhan. Kesembuhan yang total adalah kesembuhan jiwa. Amin. Saya undang juga saudara mengangkat tangan hari ini, supaya terjadi kesembuhan yang total bagi keluarga besar saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyi lagu ini dengan iman, dan kita akan ambil fasilitas itu sampai yang total akan berlaku bagi diri kita. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhkanku. Kita akan sama-sama datang dengan iman kepadanya. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan Sekali lagi kita akan nyanyikan dengan bersama-sama nanti Mas. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Bapa kami yang dalam surga, Kau melihat tangan-tangan kami yang diangkat di hadapan-Mu. Kami mohon Kau akan menjawab kebutuhan setiap anak-anak-Mu yang datang ini. Tuhan akan menolong supaya yang sakit fisik disembuhkan oleh Tuhan. Yang perlu penyelamatan dari keluarga besarnya, Tuhan juga menyembuhkan keluarga besar kami. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagi kami yang tidak mengangkat tangan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena baik kami maupun keluarga kami, Tuhan jagai kesehatan kami. Tuhan telah karuniakan kepada kami keselamatan yang kekal itu. Biar kami selalu akan menjaga kebenaran hidup kami. Oleh karena kami mau supaya Tuhan akan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia sampai mati. Kepadamu kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu. Hamba-Mu akan berakhir berbicara, namun hamba mempersilahkan Roh Kudus mulai hari ini untuk berkarya dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami semua akan menjadi penikmat dari fasilitas yang disediakan oleh Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan semuanya ini dengan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus itu kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali, saya serahkan.